warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nabila dengan NIM 2003211000104. Saya dari program studi agribisnis kelas A Universitas Trunojoyo Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah penyuluhan pertanian, dengan judul penanaman bibit porang pada polybag di tanah terbuka yang terdapat di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Desa Batuan adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Sumeneb. Salah satu desa yang sampai saat ini membudidayakan benih tanaman porang. Sebelum penanaman, yuk siapkan bahan yang akan menjadi media tanam pada bibit porang ini. Yang pertama, siapkan tanah. Yang kedua, siapkan sekam yang sudah dibakar untuk menjadi campuran tanah. Dan yang ketiga adalah polybag. Tanaman porang tengah populer dibicarakan masyarakat lantaran kisah sukses para petani porang. Porang adalah tanaman umbi-umbian dari spesies Amorphophallus muelleri. Porang ini dikenal juga dengan nama ilustrasi. Manfaat tanaman porang salah satunya untuk bahan baku tepung. Porang adalah tanaman yang toleran dengan naungan hingga 60%. Porang dapat tumbuh pada jenis tanah apa saja di ketinggian 0 sampai 700 mdpl. Sifat tanaman ini dapat memungkinkan dibudidayakan di lahan hutan di bawah naungan tegakan tanaman lain. Untuk bibitnya biasa digunakan dari potongan umbi batang maupun umbinya yang telah memiliki titik tumbuh atau umbi katak yang ditanam secara langsung. Tanaman porang memiliki nilai strategis untuk dikembangkan karena punya peluang yang cukup besar untuk diekspor. Catatan Badan Karantina Pertanian menyebutkan ekspor porang pada tahun 2018 tercatat sebanyak 254 ton dengan nilai ekspor yang mencapai 11,31 miliar ke negara Jepang, Tiongkok, Vietnam, dan Australia. Manfaat porang ini banyak digunakan untuk bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air, selain juga untuk pembuatan lem dan jelly yang beberapa tahun terakhir kerap diekspor ke negeri Jepang. Harga porang bisa mencapai 2.500 untuk satu umbi dengan berat 4 kg, sehingga dalam hitungan normal 100 pohon porang bisa menghasilkan 1 juta rupiah. Apakah buah porang itu bisa dimakan? Jawabannya adalah tidak, karena jika hanya direbus seperti suap akan menimbulkan gatal di mulut. Seperti umbi pada umumnya, porang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan serat pangan. Sebelum penanaman, yuk simak cara mengisi polybag dengan tanah yang sudah dicampur sekam yang akan menjadi media tanam untuk bibit porang ini. Selanjutnya, cara penanaman bibit porang. Benih porang hanya membutuhkan 2-3 minggu untuk menjadi bibit porang dengan tunas yang baik sebelum dipindah ke tanah terbuka
dan menghasilkan umbi porang siap panen. Setelah bibit porang sudah berusia 3-4 bulan, maka bibit porang sudah siap dipindah ke tanah terbuka untuk menghasilkan umbi porang. Beberapa penyakit yang menyerang tanaman porang dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu jamur porang. Jamur porang ini menyerang bibit atau katak tanaman porang. Katak tanaman porang adalah buah yang tumbuh di antara batang tanaman porang. Katak tanaman porang ini bisa dijadikan bibit tanaman porang. Jamur porang membuat bibit atau katak porang membusuk sehingga tidak bisa ditanam. Jamur yang sering menyerang bibit dan katak porang ini ada 3 jenis. Yang pertama, Sclerotium sp, yang kedua Rhizoctonia sp, dan yang ketiga adalah Cercospora sp. Cara pengendaliannya yaitu pencucian bibit porang dilakukan dengan cara perlahan agar tidak merusak tunas. Selanjutnya, bibit porang direndam selama 30 menit dalam larutan agens hayati atau larutan kombinasi yang terdiri dari deterjen dan fungisida, lalu dijemur hingga cukup kering untuk ditanam. Bahan pengendali yang pertama yaitu agens hayati, yang kedua adalah larutan deterjen dan fungisida. Larutan campuran 5 liter air dengan 3 sendok takar fungisida dan 1 genggam bubuk deterjen. Dan yang ketiga adalah fungisida. Bahan aktif mancozeb 73,8% dan carbendazim 6,2% dan ridomil benlate serta basudin dan tiodan. Penyakit yang kedua adalah ulat daun. Ulat yang memakan daun dan batang porang sama jenisnya dengan ulat yang memakan daun dan batang jeruk. Tanaman porang menjadi kekurangan nutrisi karena daun dan batang habis dimakan ulat. Pengendalian yang pertama yaitu pengendalian mekanis dengan pengambilan dan pengumpulan ulat untuk dimusnahkan secara manual. Dan yang kedua adalah pengendalian kimiawi dengan mengaplikasikan insektisida berbahan aktif metomil 40% dicampur dengan kalsium dan perekat. Penambahan dosis insektisida dilakukan jika tidak ada dampak perubahan setelah 5 hari penyemprotan. Dan penyakit yang ketiga yaitu nematoda. Gigitan nematoda pada umbi ditandai dengan munculnya puru pada umbi porang, luka pada umbi porang, ujung umbi porang rusak, dan umbi porang membusuk. Pembusukan umbi porang terjadi apabila infeksi nematoda disertai oleh jamur dan bakteri patogen. Kerusakan umbi penghambat pertumbuhan tanaman porang karena tanaman tidak dapat menyerap unsur hara dari dalam tanah. Akibatnya, tanaman mengalami defisiensi unsur hara yang ditandai perubahan warna menjadi kekuningan. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.